Yaman bersumpah akan balas agresi Israel dengan keras, merujuk pada gugurnya Perdana Menteri Yaman Ahmad Al-Rahawi. Bahkan Yaman memperingatkan bahwa Israel justru terlanjur membuka gerbang neraka mereka sendiri. Mengutip Al-Mayadin pada 1 September, hal ini diutarakan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Yaman, Mayor Jenderal Mohammed Al-Gamari dalam pernyataan terbarunya. Lebih tepatnya, dia mengutuk pembunuhan terhadap Al-Rahawi, menekankan bahwa agresi semacam itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Menegaskan bahwa dengan melakukan kejahatan keji tersebut, Israel justru telah membuka gerbang neraka bagi diri mereka sendiri. Yaman berjanji akan membalas, bersumpah bahwa respons militernya akan bersifat keras dan menyakitkan. Ia menyatakan lebih lanjut bahwa pembalasan akan terus berlanjut hingga agresi Israel berhenti dan pengepungan dicabut berapapun pengorbanannya. Perlawanan Iran bersiap gempur Israel secara bersama-sama, menegaskan bahwa Iran akan memberikan tanggapan yang menghancurkan kepada rezim Zionis. Mengutip Tasnim pada 1 September, hal itu diutarakan oleh pihak Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dalam pernyataan terbarunya Minggu 31 Agustus 2025. Lebih tepatnya, IRGC mengutuk serangan terhadap ibu kota Yaman yang merenggut nyawa Perdana Menteri Ahmad Al-Rahawi dan beberapa menteri kabinet serta para pembantunya. Digambarkannya sebagai kejahatan perang yang terang-terangan terhadap kemanusiaan dan contoh nyata terorisme yang disponsori negara. Menyentil keberadaan dan posisi Amerika Serikat dalam dukungan penuhnya terhadap agresi Israel di Gaza dan sekitarnya. Memperingatkan bahwa pasukan perlawanan Islam Iran dan dengan dukungan dari negara-negara bebas di seluruh dunia akan menanggapi rezim Zionis dengan tegas, keras, dan menghancurkan. Kapal Israel dihantam serangan rudal balistik Yaman di Laut Merah Utara. Ledakan dahsyat dilaporkan terdengar. Mengutip Al-Mayadin pada 1 September, hal ini diumumkan langsung oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Senin 1 September 2025 waktu setempat. Lebih tepatnya, Sari mengumumkan bahwa Yaman telah melakukan operasi militer yang menargetkan kapal tanker minyak Israel Scarlet Ray di Laut Merah Utara pada Minggu 31 Agustus 2025. Persenjataan yang dipakai adalah menggunakan rudal balistik dan langsung mengenai kapal tersebut. Lantas, dilaporkan bahwa sebuah kapal tanker milik Israel berbendera Liberia itu mengalami ledakan keras. Lebih lanjut, Sari menekankan bahwa operasi itu merupakan bagian dari dukungan berkelanjutan Yaman bagi rakyat Gaza, bersumpah akan melakukan serangan lebih lanjut terhadap target-target milik Israel. Nyawa Benyamin Netanyahu disebut dalam bahaya dan berpotensi menjadi target balas dendam Yaman. Terkini Lembaga Keamanan Israel telah memutuskan untuk memperketat keamanan di sekitar Perdana Menteri Israel tersebut. Mengutip Kabarni pada 1 September, hal ini diumumkan Lembaga Penyiaran Israel atau IB pada Minggu 31 Agustus waktu setempat. Langkah luar biasa untuk melindungi Netanyahu itu menyusul dirinya sekaligus pejabat Israel lainnya yang menjadi buron Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Selain itu, dua pertemuan pemerintah juga telah dipindahkan ke lokasi yang aman dan rahasia sebagai bagian dari peningkatan langkah-langkah keamanan. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa Dinas Keamanan Internal Shin Bet telah mengambil langkah-langkah khusus dan luar biasa terkhusus untuk melindungi Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Katz, dan pejabat senior lainnya. Mengingat ancaman nyata Yaman untuk membalas pembunuhan anggota pemerintahan mereka. Surat kabar Washington Post ungkap perincian rencana yang menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengelola jalur Gaza selama 10 tahun. Muncul pertanyaan apakah Amerika Serikat akan terjun langsung dalam perang bantu Israel untuk mewujudkan rencana tersebut. Mengutip Kabarni pada 1 September, rencana itu tertulis dalam laporan setebal 38 halaman berjudul Dana Rekonstruksi, Akselerasi Ekonomi dan Transformasi Gaza. Disusun oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung
Washington yang bekerja sama dengan militer Israel dan perusahaan-perusahaan swasta Amerika di bidang keamanan dan logistik. Rencana itu menyerukan relokasi sementara sekira 2 juta penduduk Gaza, baik secara sukarela ke negara lain maupun ke wilayah tertentu di jalur Gaza selama masa rekonstruksi. Setiap pengungsi akan menerima uang tunai sebesar $5.000, bantuan pangan selama setahun, dan subsidi sewa selama 4 tahun. Menurut Washington Post, rencana itu menyerukan kontrol langsung Amerika Serikat atas sistem yang diawasi PBB saat ini. Surat kabar itu juga meyakini bahwa detail rencana tersebut konsisten dengan pernyataan Donald Trump sebelumnya, di mana Amerika harus mengambil alih kendali Gaza dan membangunnya kembali menjadi Riviera Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.